Nah, misal kalian tuh tadi udah uji normalitas, tapi ternyata datanya itu nggak berdistribusi normal. Lihatnya dari mana? Lihatnya yang kayak tadi sama di asymptotic itu kan dia harus lebih besar dari 0,05 ya, sedangkan di sini kan 0,00. Terus kalau misalkan di situ masih kecil, di sini juga dilihat nih, Monte Carlo sig-nya itu 0,018. Nah, ini tuh lebih kecil dibandingkan 0,05. Caranya gimana? Caranya itu sebenarnya banyak ya, tapi yang paling ampuh menurut gue itu dihapus data outlier-nya plus ditambahin datanya. Misalkan tadi di sini kan kita lihat kita masukin 100 ya. Nah, kita itu kan pasti kalau nyebar kuesioner lebih dari 100. Nah, pertama kita tambahin datanya dulu. Misal kalian punya data itu 130. Nah, berarti kalian tambahin lagi 30 di sini di bawahnya. Oke, kita tambahin dulu. Ini 100, ntar ditandain biar nggak lupa. Oke, di sini misalkan kalau gue ada 132, oke 132. Nah ini berarti ini gue kopas saja, di copy, terus dimasukin ke SPSS kayak biasa, dicek lagi. Nah ya 132. Nah terus di sini kita bisa cek ulang lagi pakai analyze, terus di regression, terus linear. Pokoknya ini kita tes dulu ya. Ini kan udah ada di sini, kita okein. Terus kita close lagi, kita analyze dan parametric test, legacy dialog, terus ke one sample KS. Nah, yang ininya kita hapus. Terus scroll dikit ke bawah. Nah, kan ini ada yang baru nih. Ini dimasukin aja. Nah, kita klik OK. Nah, di sini dilihat, oh ternyata masih nggak normal nih. Berarti cara berikutnya adalah kita menghapus data outlier. Jadi caranya ini di close dulu, ke analyze, terus ke descriptive statistik, terus di sini pilih yang explore. Nah, di sini kita tes totalnya aja. Misal total X1, X2 sama total Y. Ini total X1 kita pindahin ke atas. Terus klik yang statistik. Habis itu yang outlier ini kita centang, terus continue. Habis itu oke. Tunggu dulu, masih proses. Nanti di sini kalian scroll aja di sini. Nah, diperbesar dulu. Nah, di sini kan kelihatan ya, data-data outlier itu bakal kelihatan di sini. Misal di sini nomor 12, 92, 24, sama 45. Nah, keempat nomor ini itu merupakan data outlier yang harus kalian hapus. Kalian boleh menghapus data yang bintang dulu. Kenapa yang bintang dulu? Karena yang bintang itu tuh menandakan bahwa data kalian itu benar-benar harus dihapus dan gak bisa ditoleransi. Tapi kalau yang bulat ini masih bisa ditoleransi gitu. Nah ini kan X1 ya, kita coba lagi di X2, analyze, descriptive statistik, di explore. Nah ini kita pindahin total X1-nya, habis itu X2-nya kita pindahin dan klik OK. Nah di sini tunggu lagi proses biasanya. Nah, di sini lihat. Ini kan banyak banget ya. Berarti ini sebenarnya ini masih bisa ditoleransi. Yang nggak bisa ditoleransi itu yang tandanya tuh berbentuk bintang kayak gini. Nah, berikutnya di variabel Y, analyze lagi, descriptive statistic, explore. Nah, ininya dipindahin, habis itu scroll ke bawah. Nah, ini kita tes. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, ini buat variabel Y-nya. Di sini bisa dilihat ya, angka yang sama itu tadi 92, 12, 32, 30, 24, sama 45. Di sini ada 11, 116, 96, 45, 24, 33, 106, 92, 12. Dan di X1-nya ada 45, 24, 92, sama 12. Nah, ini cara nyarinya kalian bisa ngapus satu-satu dari angka paling terbesar dulu ya. Dari angka terbesar dulu. Kenapa? Supaya data yang di atas itu nggak geser. Kalau misalkan data yang atas geser tuh kalian nanti nyarinya agak susah gitu loh.
Jadi yang paling terbesar tadi itu 116 ya. Nih 116 datanya yang ini. Kalau misalkan kalian takut salah, ini kalian dicocokin aja ke Excel-nya. 116 tuh yang ini nih. Yang total X1-nya 25, X2-nya 19. Ini kita cek 116. Oh, berarti ini di 116. Oh, kalau di sini itu ya bentar, ininya belum dihapus ya. Kita hapus dulu. Nah, 116 itu datanya yang ini, yang 223, yang total satunya 18, total 2-nya itu 10. Nah, ini 116 bisa dihapus aja. Ini 106 coy. 116. Nah, 21, 13. Oke, maaf ya. 21, terus total X2-nya 13. Oke, ini kita klik kanan di sini, terus klik yang clear. Nah, nanti dia bakal naik angka di bawahnya. Terus angka berikutnya yang terbesar itu 106 ya, yang ini. Nah, ini kita clear. Berikutnya itu ada 9. Udah, di sini kita bisa cek lagi guys. Cek lagi buat ngeliat si ininya. Apa namanya? Buat ngeliat apa diagramnya gitu loh. Kita balik lagi ke uji validitas yang atas di analyze, regression, linear. Nah, ini kalau udah ini otomatis ya, total Y, total X1, X2 ini otomatis. Tapi sebelum di OK, di sini diklik plot. Nah, di sini diperhatiin baik-baik ya. S-resit nih yang ini itu di Y, terus zipred yang ini itu di X. Abis itu udah di next, terus di yang ini zipred di Y, terus dependent ini di X. Terus klik yang histogram, klik juga yang normal probability plot. Terus ini klik continue. Nah, save-nya juga unstandardized-nya ini dipastiin kalau dicentang, kalau udah diklik continue lagi. Habis itu klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau misalkan dia datanya tuh masih kayak gini, misal di sini min 4 sama 2. Nah, berarti ini masih nggak seimbang. Ini masih menghapus data outlier-nya. Cara gimana? Caranya sama kayak tadi, atau bisa dilihat di yang tadi ya, yang box plot tadi. Angka berapa yang belum dihapus, guys? Angka berapa yang belum dihapus? Kalau misalkan udah, nanti kalian cari lagi tuh yang belum dihapus. Tadi 33 kan udah ya. 11 belum ya, 11. Oke, coba kita hapus angka 11. Dipastiin lagi, jangan lupa. Sini kita lihat angka 11-nya. Ini dia yang X1-nya 18, terus X2-nya itu 14. Cek lagi di sini. 18, terus di X2 totalnya 14. Nah, ini bisa kita hapus. Kita clear. Nah, hapus yang angka 30. 30 di sini dicek dulu. Nah, 30 yang X1-nya itu 21, X2-nya juga 21. Dia karena tadi kan udah sempat kehapus beberapa angka ya. Jadi pasti dia bakal naik di SPSS-nya. Jadi dipastiin dulu di sini 32, 32, 33, 33. 2, 1. Bentar. Pasti di sekitar sini. 32, 32, 3, 3, 3, 3, ini 21.
terus di X2-nya 21. Nah, ini kita hapus dulu. Kita clear. Terus kita analyze lagi di regression-nya. Klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan bisa dilihat ya, ini min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ini berarti datanya sudah normal. Nah, bisa dilihat juga di sini, titik-titiknya, itu dia udah di sekeliling garis lurus ini ya. Ini artinya data normal. Dan di sini titik-titiknya juga nggak membentuk suatu pola tertentu, dan dia itu nggak berkumpul di satu titik aja. Jadi kayak menyebar. Nah, ini bisa dibilang datanya normal. Atau kalau misalkan mau pakai yang Monte Carlo tadi, itu bisa diuji lagi ya. Caranya itu kalian tinggal ke analyze, nah terus ke non-parametric test. Di sini legacy dialog masih sama, one sample KS juga masih sama. Nah, yang ini, yang tadi itu kita pindahin lagi aja. Kita scroll yang paling bawah, pokoknya pilih unstandardized yang paling bawah. Ini kita pindahin aja, terus kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat ya, Monte Carlo-nya itu udah lebih besar dari 0,05. Hasilnya itu 0,121. Ini udah lebih besar daripada 0,05 ya. Jadi ini datanya tuh udah normal. Terus kalau misalkan buat uji-uji berikutnya gimana datanya? Nah, ya udah berarti buat uji-uji berikutnya kalian pakai segini datanya. Pakai segini. Misalkan sisanya 122. Ya udah kalian pakai segini 122. Atau kalau misalkan kalian emang mau 100 aja, berarti di sini bisa kalian hapus ya. Harusnya nggak apa-apa karena data outlier-nya itu udah pada dihapus semua. Ini bisa kalian hapus datanya di sini. Ya, kita coba. Kita bentar, ini benar nggak 100? Nah, kita clear. Kita balik lagi berarti ke regression ya.